Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung sisa hasil usaha atau SHU yang ada di koperasi. Kemarin kan kita bahas tentang bab tentang koperasi. Nah, sekarang ternyata di koperasi itu ada sisa hasil usaha. Nah, makanya kita akan pelajari apa itu sisa hasil usaha. Oke ya, saya share dulu di sini. Wait. Nah, langsung ada materinya, bisa dilihat nih di ruang guru. Saya nggak buat worksheet atau bikin PowerPoint, langsung aja di sini karena ini simple. Nanti kita tinggal praktek. Ya, jadi kalau kita bicara sisa hasil usaha, nah ini nih. Koperasi khususnya ya, di koperasi itu menurut Undang-Undang tahun 25, Undang-Undang nomor 25 tahun 92, sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Jadi SHU itu, jadi sisa hasil usaha ya yang tadi, itu harus dikurangi dana cadangan dulu. Kemarin saya kan pernah sempat jelaskan, dana cadangan ini ya namanya cadangan berarti untuk tujuannya untuk jaga-jaga jika ada terjadi sesuatu dengan koperasi, misalkan ada force major, misalkan gempa bumi atau kebakaran, nah itu eh, butuh dana kan, atau misalkan ada kerugian yang harus ditanggung di luar kegiatan usaha, nah itu menggunakan dana cadangan. Jadi disisihkan dulu untuk persiapan atau misalkan untuk jaga-jaga. Ya, jadi dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi sesuai dengan asas koperasi, yaitu kekeluargaan dan keadilan. Nah, jadi yang kemarin saya bilang terakhir, yang modalnya besar pasti dapat SHU. SHU-nya lebih besar. Yang pembelian di koperasinya juga lebih banyak, pendapatan SHU-nya pun pasti lebih banyak. Nah, itu ya. Nah, jadi kita kalau ngitung SHU ada dua hal yang harus dihitung. Pertama, jasa modal anggota, ya. Jadi jasa modal anggota ini bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena menyimpan uang di koperasi. Ya, dari mana dia nyimpan uang koperasi? Kalau kita masuk koperasi, ingat ada simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, ini yang dihitung, simpanan wajib dan simpanan pokoknya yang dihitung. Sukarela tidak dihitung sebagai SHU. Ya, namanya juga sukarela. Nah, ini ada formulanya, ada rumusnya, nanti kita belajar nih. Simpanan anggota dibagi total simpanan seluruh anggota koperasi dikali sisa hasil usaha untuk jasa modalnya seperti apa. Nah, yang kedua itu jasa usaha anggota yang terdiri dari jasa penjualan. Kan koperasi ada jual beli itu. Nah, ini juga sama nih, bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena melakukan pembelian di koperasi. Ya, makanya tadi kalau misalkan si anggota itu banyak beli, banyak belanja di koperasi, pasti sisa hasil usahanya, bagian sisa hasil usahanya pasti lebih besar dibanding anggota yang melakukan pembeliannya lebih sedikit. Jadi ini ada formulanya juga, ada rumusnya. Pembelian anggota tersebut berapa dibagi total omset penjualan koperasi selama 1 tahun. Lalu dikalikan sisa hasil usaha untuk jasa penjualannya. Nah, ada juga koperasi yang sifatnya dia itu kegiatan usahanya simpan pinjam. Jadi dia tidak jual beli, tidak jual beli barang, tapi dia kegiatannya simpan pinjam. Nah, kalau simpan pinjam yang dihitung berdasarkan jasa pinjaman ini nih, sebagai balas jasa karena melakukan pinjaman di koperasi. Nah, rumusnya ini nih, pinjaman anggota tersebut berapa, lalu pinjaman seluruh anggota berapa dikali sisa hasil usaha untuk jasa pinjaman. Nah, inilah rumus-rumusnya ya. Nah, jadi secara keseluruhan ini sisa hasil usaha anggota itu adalah jasa usaha anggota ditambah jasa modal anggota. Nah, ini yang kita pelajari nih. Nah, ini contoh di soalnya ya, yang kemarin saya kasih di sebelum soal yang kita bahas, tapi ini ada contoh soalnya di bahan yang saya kasih nih di sini nih. Di situ dijelaskan bahwa data Koperasi Bahagia di tahun 2013 sebagai berikut. Nah, di situ kalian bisa lihat
Nih ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Ya, semua anggota ini keseluruhan nih. Lalu total penjualan selama tahun 2013 250 juta. Sisa hasil usahanya 60 juta. Nah, berdasarkan keputusan rapat anggota tahunan, SHU Pak D izin ke toilet ya Pak. ya, SHU dibagi untuk jasa modalnya 50%, jasa usahanya 30%, dana sosial dan pendidikan masing-masing 10%. Jadi kalau di total 50 tambah 30 tambah 10 tambah 10 pasti 100% SHU-nya nih dibagi-bagi. Bapak Tomo sebagai anggota koperasi memiliki simpanan pokok nih. Simpanan pokoknya Bapak Tomo segini, 1.500. Simpanan wajibnya 12 juta. Ya. Dan si Pak Tomo ini berbelanja di koperasi selama 1 tahun itu senilai 15 juta. Nah, berapa nih bagian sisa hasil usahanya kan yang kita hitung kan? Oke, kita coba di sini kita harus hitung dulu persentase jasanya tadi, persentasenya. Jasa modalnya berapa? Nah, tadi bisa ditetapkan nih jasa modalnya 50%. Berarti 50% dikali SHU dulu. Sisa hasilnya hasil usahanya berapa nih? 60 juta kan? Dikali 60 juta sama dengan 30 juta. Ini akan kita kalikan nanti gitu. Jasa usahanya 30%. Nah, dikali SHU 60 juta dengan 18 juta. Nah, ini kan di sini ada dana sosial dan pendidikan. Nah, ini nggak usah dihitung karena ini tidak termasuk untuk hitungan di sisa hasil usaha. SHU itu yang nanti yang dihitung cuma jasa modal, jasa usaha dan jasa pinjaman tadi. Kalau ada di dia koperasinya koperasi simpan pinjam, gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini. Untuk menghitung sisa hasil usaha, pertama berarti kita harus hitung SHU dari modal atau simpanan dulu. Dari si modalnya nih. Ya. Tadi rumusnya simpanan anggota, di sini kan Bapak Tomo nih, berarti simpanan Bapak Tomo dibagi total simpanan seluruh anggota koperasi. Ya. Baru dikalikan jasa modalnya. Jasa modalnya ini yang mana? Yang ini. Yang sudah kita presentasikan ini. Jadi kita lihat di sini. Simpanan Pak Tomo ini berapa? Nah, simpanan Pak Tomo nih. Simpanan pokoknya 1.500.000, simpanan wajibnya 12 juta, berarti ditambahkan 1.500.000 ditambah 12 juta, jadi 13 juta. Nah, ini kan dari mana? Dari simpanan pokok dan simpanan wajib 1.500.000 ditambah sejuta ditambah 12 juta. Nah, lalu nah, total simpanan seluruh anggota koperasi berapa? Lihat lagi. Nih, simpanannya yang dihitung hanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan sukarela ini tidak dihitung di SHU. Ini tidak usah dihitung. Jadi yang dihitung di sisa hasil usaha cuma yang ini. Simpanan pokok plus simpanan wajib. Jadi seluruh total simpanan koperasi 100 juta tambah 150 juta. Jadi 250 juta. Oke, makanya dibaginya total simpanan koperasinya 250 juta dikalikan jasa modal. Ya, jasa modalnya yang mana? Yang ini, jasa modalnya. Kalikan ini. Hasilnya segini. 13.500.000 dibagi 250 juta dikali 30 juta hasilnya dari jasa modal 1.620. Oke, tangkap sampai sini ya. Nanti kita sambil kerjakan yang berikutnya. Lalu yang kedua, kita hitung dari hasil jasanya. Berdasarkan rumusnya ini kan belanja anggota, ya,
total pembelanjaan anggota di koperasi tersebut dibagi total penjualan koperasi atau omset koperasi. What? Baru dikalinya bukan jasa modal, karena kita hitung hasil usaha, berarti jasa usaha. Jasa usaha yang mana yang ini nih? Yang sudah dipresentasikan ini, yang sudah dipisahkan. Kita hitung lagi. Berapa belanjanya Bapak Tomo? Lihat di sini. Nih, berbelanja di koperasi senilai 15 juta. Berarti di sini belanja Tomonya 15 juta. Penjualan koperasi. Nah, lihat nih total penjualan koperasi di sini ada kan? 250 juta. Berarti dibagi 250 juta. Dikali jasa usahanya berapa? Ini nih jasa usahanya 18 juta. Hasilnya 1.080.000. Nah, ini dari hasil modal, ini dari hasil jasa usaha dijumlahkan. 1.620 tambah 1.080.000. Nah, jadi sisa hasil usaha yang diterima Bapak Tomo senilai 2.700.000. Ini ya, ini dicontohin soal nih. Ingatnya ingetin, jadi ingat. Nah, kita lihat di soal latihan kemarin. Kita akan coba hitung bersama-sama. Ini nomor 15 nih, sisa hasil usaha koperasi Gema Antara. Jadi, Pak, suara Bapak ke-mute, Pak. Hah? Mute, tes. Suara Bapak ke-mute. Ini mute nggak? Enggak, ini ada nih. Tadi sempat nggak ada. Oh, oke. Oke ya, bentar-bentar ya. Saya ini mau membagi dua layar. Gimana cara membagi dua layar? Oke, nah. Sama satu lagi itu saya perlu whiteboard jadi ya, tapi nggak bisa dua. Biar dua ya. Oke lah ya, begini. Saya bacain aja lah ya. Jadi di soal yang nomor berapa tadi? 15 ya. Soal 15 itu di situ dijelaskan sisa hasil usaha. Oke. SAU sisa hasil usaha koperasi. Ini kalau mic-nya gantung ini kedengaran nggak sih? Kedengeran. Oke ya. Jadi SAU koperasi ini tahun 2014 senilai 60 juta, sebesar 60 juta. Di soal nomor 15 ya, kalian bisa lihat di soal 15. Terus jasa modalnya yang ditetapkan itu sebesar 25%. Nah, berarti 25%. Nanti kita kalikan dulu nih. Dikalikan SHU-nya berapa? 20 juta. Berapa? Kita bantu itu. Lalu berikutnya jasa penjualan. Sebesar 30%. Dikali SHU. Nah, berapa nih? 25% kali 60 juta. Ada yang tahu? Ayo bantu saya menghitung. 25% dikali 60 juta. Ada?
Coba bantu saya menghitung 25% dikali 60 juta. Ada 15 juta. 15 juta. Oke, berarti nanti dikalikan 15 juta. Kalau 30% kali 60 juta? Ini 18 juta. 15 juta. Oke, thank you. Jadi ini jasa penjualannya kita udah tahu, jasa modalnya kita udah tahu juga. Nah, ada di sini Ibu Jazia. Ibu Jaz. Ibu Jaz. Sebagai anggota, dia memiliki simpanan pokok. Berarti simpanan pokok dia ya. Yang dia simpan di koperasi sebesar 2 juta. Pak, kok nggak ada suara ya? Ada suara nggak? Halo? Tes, tes. Ada Roy Ken aja ini yang beda. Yang beda. Nah, itu si Ibu Jess, simpanan pokoknya 2 juta di koperasi. Simpanan wajibnya 4 juta. 4 juta ya, 4 juta. Terus berarti mau simpanan Ibu Jess berapa nih? Udah ada, Pak. Total simpanannya berapa? 2 juta ditambah 4 juta, jadi 6 juta. Oke, ini simpanan si Ibu Jess di koperasi ya. Terus pembelian, dia melakukan pembelian nih. Pembelian di koperasi, pembelian Ibu Jess selama setahun sebesar 13 juta. Kita akan hitung lagi ya. Nah, total simpanan anggota koperasi. Total simpanan seluruh anggota koperasi 100 juta. Nah, simpanan wajibnya, oh ini simpanan pokok. Senilai 100 juta. Simpanan wajibnya seluruh anggota ya 75 juta. Nah, berarti kalau kita lihat di sini berarti total simpanannya berapa? Total simpanan koperasi 100 juta tambah 75 juta, 175 juta. Nah, ternyata total penjualan selama 1 tahun itu koperasi sebesar 250 juta. Nah, kita akan hitung. Jadi berapa SHU yang diterima Ibu Z? SHU Ibu. Oke. Kan kita hitung nih. Ya, kita akan hitung. Ini bisa diperkecil nggak sih? Layarnya bagi 2. Nah, bisa ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Biar bisa klik. Oke, berarti yang pertama harus dihitung dari sisa hasil modal dulu ya, dari modal dulu. Dari modal. SHU Ibu ya. Dari hasil simpanan dari modal atau simpanan. Ingat rumusnya tadi apa? Rumusnya simpanan anggota dibagi apa? Dibagi total simpanan seluruh anggota koperasi.
simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi dikali jasa modal. Nah, berapa nih? Berapa simpanan anggotanya? Simpanan Ibu Jess berapa? Nih. Ada nih, ya. Simpanan Ibu Jess nih. Berapa? 6 juta. Dibagi total simpanan seluruh anggota koperasi. Nih. Total simpanan koperasi 175 juta. Nah, baru kita kalikan jasa usahanya berapa? Nih. Jasa modalnya. Jasa modal dan atau usaha kali 15 juta. Oke. Nah, berapa? Silahkan hitung, bantu saya hitung. Ya, yang ada kalkulator bantu hitung berapa? Berapa? Ada yang sudah menghitung? 6 juta dibagi 175 juta dikali 15 juta. Ada? Ada? Yang bisa bantu saya hitung? 6 juta dibagi 175 juta dikali 15 juta. Nah, Oh, Banyak. banyak. Hasilnya banyak. Berapa banyak? Coba bantu saya. Saya nggak pada punya kalkulator di rumah. Enggak. 6 kali 2, 12. Lalu berikutnya kita hitung dari SHU Ibu Jess dari hasil usaha. Belanja anggota. Di sini berapa belanja anggotanya? Ibu Jess melakukan pembelian nih. 13 juta. Itu 13 juta. Dibagi berapa total penjualan koperasi? Nih, total penjualan koperasi itu 250 juta. Dikali jasa penjualannya berapa? Nih, jasa penjualannya 18 juta. Nah, berapa hasilnya? Berarti total dari jasa modal jasa penjualan. Ayo berapa? Bantu saya hitung. Jawabannya ini kan kemarin C 1.450.286 rupiah. Nah, ini berarti total ini ditambah ini. Ayo hitung berapa? Yang bisa ngitung saya kasih plus poin. Saya cari yang atas tadi itu dapatnya 514.285,7143. 285,7 lah ya. Kalau yang ini bawah? $514.285,7
tambah, belum nih. Tambah nih. Ada berapa ini? 12 juta dibagi 250 juta dikali 18 juta. 936.000. 936.000. Coba dijumlah bener nggak? 936. Betul? Dibulatkan. Betul ya? 514.000 ditambah 936.000 jadi 1.450.286 rupiah. Nah, ini jawabannya. Kalau desimal ya. Nah, betul. Saya kasih plus poin buat Dev. Terima kasih sudah membantu saya. Nah, ini cara menghitung sisa hasil usaha. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum, SS. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya emang nggak banyak tanya. Ya, Coba nah, tanya Wibi. nih Wibi, silakan lihat kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Ada? Wibi, apakah mengerti? Gak ada? Jelas semua ya? Berarti kalau nggak ada pertanyaan, sudah jelas itu ya. Berarti sudah mengerti ya. Nah, ini caranya. Silakan yang masih catat, ada yang masih nyatet? Ini saya rekam juga. SS saja. Ini saya rekam juga. Supaya kalau kamu silakan. Kalau mau dipoto boleh, mau di ini juga boleh. Aduh, jatuh. Saya foto Fadenya. Screenshot. Hehehe. Kita lihat juga. Nah. Oke, waktu kita Pak di sarapan apa? beberapa menit. Waktu kita tinggal beberapa menit, jadi karena tidak ada pertanyaan, kenapa muka saya hilang? Nah, jadi saya kasih soal latihan. Saya kasih soal latihan, ya supaya kalian mengerjakan. Nah, jadi ada 3 soal latihan mengenai bagaimana cara hitung sisa hasil usaha. Ya. Nah, jadi saya bagi nomor 1 itu silahkan dikerjakan oleh nomor 1. Ya, ada 3 soal di situ. Kalian cuma butuh mengerjakan 1 soal saja. Yang nomor 1 itu dikerjakan sama Wibi, Clay, sama Holly. Nomor 1. Nomor 2, Albert, Deftung, sama Ferdinand. Yang nomor 3 berarti sisanya Obed, Renald, Royken, sama Sobita. Sobita nggak masuk, berarti cuma Michael, Renald, sama Royken. Ya, saya post di Google Classroom ada 3 soal. Soal nomor 1 itu dikerjakan oleh Wibi, Clay, sama Holly. Soal nomor 2 Albert, Deftung, sama Ferdinand. Nomor 3 itu Obed, Renald, sama Royken. Ya. Nah, saya share di Google Classroom, masih ada waktu 20 menit, silahkan dikerjakan. Terus dikumpulkan. Hitung-hitungan juga ya, Pak? Iya, sama seperti yang tadi udah saya jelasin. Ya, jadi ada 3 soal, saya share dulu di Google Classroom, kalian bisa lihat contohnya.
bukan contohnya, soalnya Pak, kerja sama atau kerja masing-masing, Pak? kerja masing-masing, tapi soalnya kan beda-beda. Nah, ada waktu 20 menit. Nah, saya udah share tuh di Google Classroom. Jadi yang nomor 1, saya ulangi, yang nomor 1 silakan dikerjakan oleh Wibi, Clay, sama Holly. Itu ngerjain nomor 1 tuh berarti. Albert, Dev, sama Ferdinand berarti mengerjakan nomor 2. Yang soal nomor 3 itu Obed, Renald, sama Roy Chen. Ya, di situ ada, silahkan dikerjakan, ada waktu sekitar 20 menit lagi nih sampai jam 12. Nah, setelah itu dikumpulkan di Google Classroom. Ya, karena kalau misalkan soalnya sama ya nggak apa-apa, mau tanya jawab bertiga juga nggak apa, ngobrol-ngobrol bertiga, tapi tetap jawabnya masing-masing. Ya, walaupun bisa kerja sama bertiga, kelompok bertiga, tapi kerja di submitnya masing-masing. Oke? Selamat mengerjakan. Jangan lupa satu lagi, nanti minggu depan kita kuis. Minggu depan kita kuis, hari Selasa. Minggu depan kita kuis. Ya. Silakan dikerjakan. Ada 20 menit, silakan dikerjakan, boleh kerjasama, dan tolong disubmit. Waktunya 20 menit. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di hari Kamis. Oke? Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Good afternoon. Good night. Iya, Pak. Pak.